Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di hari Selasa 18 Oktober 2022. Kita harus bangga dan berbahagia karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih untuk dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan menerima dan merenungkan firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Tempat Basah atau Kering. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 17 sampai 21. Yang akan kita baca sekarang adalah Matius pasal 16 ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudara, kebiasaan kita manusia selalu menggunakan istilah tempat basah untuk menggambarkan tempat di mana bisa mendapatkan banyak uang dan berkat materi. Sedangkan istilah tempat kering dipakai untuk menggambarkan tempat yang sulit untuk mendapatkan uang dan berkat materi. Jika kita disuruh memilih, pada umumnya kita lebih suka bekerja di tempat basah daripada di tempat kering. Bahkan kalau bisa, yang basah kuyup. Banyak berkat, banyak sekali artinya. Ini sangat manusiawi karena semua orang memiliki sederet kebutuhan yang harus dipenuhi. Kondisi ini juga telah masuk ke dalam dunia pelayanan, di mana tidak sedikit orang yang cenderung memilih tempat pelayanan yang akan mendatangkan cukup banyak uang. Tentu hal ini tidak jadi masalah jika memang Tuhan memanggil dan menempatkan seseorang di tempat seperti itu. Tetapi jika kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan di tempat lain yang notabene adalah tempat kering lebih membutuhkan pelayanan kita, maka kita harus mempertimbangkan kembali keputusan yang sudah kita ambil. Kita perlu belajar menjalankan tugas sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan dan bukan berdasarkan kenyamanan hidup. Ada banyak pelayan Tuhan yang tadinya sudah menikmati kehidupan yang nyaman dan mapan, tetapi bersedia pindah ke tempat kering karena Tuhan memanggil mereka ke tempat itu. Sebagai orang-orang yang sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, kita perlu mengetahui panggilan kita yang sesungguhnya. Dalam memenuhi panggilan pelayanan, jangan pernah mengukur berdasarkan kenyamanan dan kecukupan materi yang akan kita terima. Seharusnya standar utama di dalam memenuhi panggilan pelayanan adalah keyakinan bahwa Tuhan menghendaki kita berada di tempat tersebut. Saudara-saudaraku, kuasa Tuhan tidak mengenal tempat basah ataupun kering. Bukankah Tuhan berkuasa membuat gunung batu mengeluarkan air? Kita baca dalam Yesaya pasal 48 ayat 21, demikian bunyinya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Selain itu, Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Kita perlu memahami apa maksud Tuhan Yesus ketika Ia berbicara kepada murid-muridnya di dalam Markus pasal 8 ayat 17 sampai 21. Saat itu Yesus mencela murid-muridnya yang mempermasalahkan soal tidak adanya roti karena mereka lupa membawa roti. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang dengan hanya beberapa ketul roti. Tetapi kelihatannya pengalaman spektakuler itu tidak cukup meyakinkan mereka akan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Para murid belum menyadari sepenuhnya bahwa guru mereka sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai pelayanan, itu bukan berarti hanya orang-orang yang diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin jemaat atau gembala-gembala dari suatu gereja, baik gereja yang kecil sampai kepada gereja yang besar sekalipun. Juga bukan hanya orang-orang yang diutus Tuhan untuk mengabarkan Injil, tetapi pelayanan itu juga dimaksud bagi orang-orang yang Tuhan utus untuk menolong mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang putus asa, mereka yang bingung karena kehidupan yang terlalu berat mereka tanggung. Bagi orang-orang seperti itu, Tuhan ingin ada anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang rela diutus untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya seringkali ada orang-orang yang memilih siapa yang mau dia layani. Kalau kelihatannya tidak menguntungkan bagi dirinya, maka dengan berbagai alasan dia tidak mau melayani orang-orang seperti itu. Tetapi hari ini Tuhan mengetuk hati setiap pribadi kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Ada banyak orang yang dalam keadaan putus asa, kecewa, sakit hati, tidak diperhatikan orang. Mereka yang merana di dalam kesepian. Mereka yang mencari-cari kebahagiaan tetapi tidak bisa menemukannya. Untuk mereka, Tuhan ingin ada umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau diutus menjadi orang-orang yang menjangkau mereka untuk dibawa kepada sumber kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu marilah kita mentaati apa yang Tuhan tentukan bagi kita. Kemana kita harus pergi, kepada orang siapa yang Tuhan ingin kita layani. Apakah orang itu miskin, kaya, terkenal atau tidak, bahkan mungkin orang yang terbuang. Kita tidak usah peduli, sebab Tuhan ingin kita menjadi wakil Tuhan untuk mengulurkan pertolongan bagi mereka. Tidak peduli tempat basah atau kering, bukan itu yang harus kita perhatikan, tetapi apa yang ada di hati Tuhan, itulah yang harus kita utamakan dan kita kerjakan, sebab kita adalah orang-orang yang berhutang nyawa terhadap Tuhan. Itu sebabnya jangan segan-segan melakukan apapun juga yang Tuhan suruh kita lakukan kepada siapapun juga, di tempat yang seperti apapun. Saudara-saudaraku, janganlah kita membatasi kuasa Tuhan dengan pemikiran kita yang terbatas. Kitab Nabi Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan yang berjanji bahwa Ia akan memelihara kita. Ia tidak akan membiarkan anak-anak dan juga hamba-hambanya meminta-minta. Itu sebabnya kita harus tahu kuncinya, yaitu percayalah sepenuhnya pada kuasa Tuhan, pada janji-janjinya yang memelihara kita. Baiklah kita melihat kembali pengalaman di masa lalu, di mana Tuhan sudah menyatakan pertolongannya bagi kita. Kasih dan kuasanya tetap sama, Dia tidak pernah berubah. Oleh karena itu, bersiaplah, siapkan diri kita masing-masing pada saat Tuhan mengutus kita kemana, untuk melayani siapa, di mana tempatnya, basah atau kering, kita siap. Kering oke, basah juga oke, karena apa yang kita kerjakan itu adalah rancangan yang sempurna dari Tuhan untuk kehidupan kita
dan kehidupan mereka yang harus kita tolong. Tuhan Yesus selalu akan menyertai setiap orang yang dengan setia melakukan tugas panggilan yang sudah Tuhan letakkan bagi setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih karunia dan anugerah yang telah kami terima setiap hari dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hal itu, dan pagi hari ini kami siap untuk menerima panggilan Tuhan yang mengutus kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang lain yang perlu dijangkau dan dibawa kepada Yesus. Berikan kepada kami pengertian yang lebih dalam tentang kasih setiamu, tentang kuasamu yang tidak pernah berubah Tuhan, supaya kami memiliki iman yang teguh, dan dengan apa yang kami terima dari Tuhan, kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin kalau Engkau mengutus kami, Engkau pun akan melengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Inilah kami, pakailah hidup kami, sementara kami masih ada di dunia ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan demi keselamatan banyak orang yang kami bawa kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila kita mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Marilah kita jawab, "Ini aku, utuslah aku ya Tuhan." Selamat beraktivitas saudara, dan selalu jaga kepekaan telinga rohani kita, karena satu waktu Tuhan akan mengutus kita untuk menolong mereka yang perlu ditolong. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.